guys, dan ini adalah Asus ROG Strix G15 G513RM. Ini adalah laptop gaming dari Asus, lebih tepatnya masuk ke Strix series. Asus ROG Strix G15 ini membawa beberapa perubahan dibandingkan generasi sebelumnya, mulai dari sistem coolingnya, Wi-Fi 6E, RAM-nya udah DDR5, dan masih banyak lagi. Pertama, kita bahas dulu looks-nya. Kita lihat dari jauh pun laptop ini udah memenuhi kriteria laptop gaming. Besar, cukup berat, tapi beratnya masih di bawah 2,5 kg. Dan kalau kita nyalain RGB-nya makin keren lagi, lebih ramai lagi seperti di pasar malam. Dari dimensinya, laptop ini berukuran 15,6 inci dengan resolusi Full HD 1920x1080 pixel dengan refresh rate 300 Hz, response time-nya di 3 ms. Rasio layarnya di 16:9, untuk kualitas gambarnya udah cakep dengan sRGB di 100%, Adobe di 75,35%, sudah mendukung Dolby Vision HDR dan dukungan Adaptive Sync. Jadi kalau kalian menonton Netflix, YouTube, atau konten lainnya yang menampilkan banyak warna, laptop ini udah lebih dari cukup. Kalau kita lihat bezel atas, samping, kanan, kiri tipis banget. Kalau dilihat pastinya enak, tapi harus ada yang dikorbankan, yaitu tidak adanya kamera internal. Adanya kamera eksternal yang nanti akan saya tunjukkan. Bobotnya di 2,3 kg, dan kalau ditambah chargernya yang 240 watt, berat totalnya di 3 kg. Kita lihat dulu sekeliling laptop. Di belakang ada charging port atau DC in, port Ethernet RJ45, HDMI 2.1, USB Type-C 3.2 Gen 2 yang support DisplayPort dan power delivery. Ada satu lagi USB Type-C 3.2 Gen 2. Di sebelah kiri ada dua USB Type-A 3.2 Gen 1 dan combo audio jack. Sedangkan di sebelah kanan polosan saja. Untuk spesifikasi dari laptop ini sudah dilengkapi AMD Ryzen 6000 series, yaitu Ryzen 9 6900HX, CPU-nya 8 core 16 thread dengan 20 MB cache-nya dan up to 4,9 GHz max boost-nya. GPU-nya RTX 3060 6 GB dengan TGP 140W. RAM-nya 16 GB DDR5 dual channel yang bisa di-upgrade sampai 32 GB. Untuk speed-nya di 4800 MHz. SSD-nya 1 TB M.2 NVMe PCIe Gen 4 untuk kecepatan read-nya di 3613 MB per second, sedangkan write-nya di 3467 MB per second. Udah lumayan kenceng lah ya, di angka 3000-an Mbps. Lanjut ke benchmark di Cinebench R23. Untuk multicore-nya mendapatkan 13.613 poin. Untuk single core-nya mendapatkan 1.525 poin. Cinebench itu benar-benar ngetes CPU-nya, bahkan untuk suhunya mendekati 100 derajat Celcius. Geekbench single core-nya mendapatkan 1.584, sedangkan multicore-nya 9.571. Untuk OpenCL nilainya 106.424, untuk CUDA nilainya 112.018, dan untuk Vulkan nilainya 74.346. Lanjut di 3D Mark, untuk CPU skornya 9.942, grafik skornya 8.702, dan hasil akhirnya di 8.867, yang dimana sudah tergolong bagus. Tapi kan bang, itu benchmark doang, belum tentu hasilnya akurat. Oke, kita langsung tes gaming aja. Genshin Impact, settingan rata kanan, high, dengan kondisi tidak dicas, hanya mendapatkan 30 fps. Kemungkinan besar ini karena di limit. Sedangkan dalam kondisi dicas, settingnya tetap sama, rata kanan high dengan mode laptopnya di turbo. Laptop ini mampu mempertahankan 60 fps rata. Lanjut di Shadow of the Tomb Raider, preset highest DLSS di quality. Posisi lagi tidak dicas dan ray tracing off, hanya mendapatkan 30 fps. Posisi tetap tidak dicas, tetapi ray tracing on, hasilnya juga sama di 30 fps. Sedangkan ketika dicas dan ray tracingnya off, mendapatkan 119 fps, dan ketika dicas tapi ray tracingnya on, mendapatkan 105 fps. Karena ini laptop gaming, jadi saya saranin kalian sambil dicas saja untuk mendapatkan performa yang terbaik.
Ngomong-ngomong main game, pastinya akan memakan banyak baterai. Baterai di laptop ini kapasitasnya di 90 watt hour. Kalau untuk pemakaian harian kayak ngerjain tugas di Google Docs, browsing di internet, nonton YouTube, laptop ini mampu bertahan sekitar 5-6 jam tanpa dicas dari kondisi penuh. Tergolong bagus untuk laptop gaming, salah satu faktornya karena efisiensi dari CPU AMD Ryzen itu sendiri. Kalau sambil main game berat, laptop ini hanya bisa bertahan 2-3 jam saja tanpa dicas, sedangkan untuk mengisi 0-100% membutuhkan waktu 2 jaman. Suhu ketika bermain game terbilang cukup wajar dengan performa yang dikeluarkannya, sedangkan untuk coolingnya ada 4 tempat untuk pembuangan hawa panasnya, 2 di belakang dan masing-masing 1 di kanan kirinya. Fan-nya juga sudah diperbarui oleh Asus untuk memaksimalkan aliran udaranya. Fitur lain dari laptop ini sudah didukung Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.2. Untuk RGB-nya sendiri kalian bisa custom di Armoury Crate, aplikasi bawaan dari Asus ROG. Di situ kalian bisa melihat suhu CPU dan GPU-nya dan seberapa banyak kalian menggunakan CPU dan GPU-nya juga akan terlihat. Lanjut kita ke lighting, tempat dimana untuk mengatur RGB-nya. Di sini ada banyak pilihan warna dan modenya. Mau warnanya ganti-ganti lah, atau mau dibiarin statis lah. Atau kalau kalian malah nggak suka, di sini juga bisa dimatiin lampu RGB-nya. Di Armoury Crate juga ada game visual dengan 8 kondisi yang berbeda. Selanjutnya, laptop ini sudah dibekali dengan dual speaker yang ada di bawah. Dan ini adalah hasil sampel dari speakernya beserta mic dan kamera eksternal. Ini adalah hasil perekaman dari kamera eksternal 1080p 60 fps. Kalian bisa lihat hasilnya bagus atau enggak hasil gambarnya. Dan untuk mic-nya, saya memakai mic internal bawaan dari laptopnya. Kedengaran jelas atau enggak kalian nilai sendiri. Sip. Laptop ini bawaannya udah Windows 11. Ada 2 tahun garansi global dari Asus dan sudah include Microsoft Office Home and Student 2021. Di paket penjualannya sendiri terdapat ROG Backpack, kamera Full HD 1080p 60 fps, dan ROG Impact Gaming Mouse. Ketika kalian akan menyalakan laptop Asus ROG ini, akan muncul suara dan gambar seperti ini. Kesimpulannya, sebagai laptop gaming yang harganya nggak murah, malah cenderung mahal di 31 juta kembali 1000, laptop ini menawarkan build quality yang solid, gayanya dapet dengan RGB mulai dari keyboard sampai ke bawah dan ke samping laptopnya, main game lancar sekalipun untuk game AAA. Tapi laptop ini juga memiliki kekurangan, seperti kamera yang nggak built-in langsung ke laptopnya, yang menurut saya awalnya keren, beda sendiri, clean gitu kelihatannya, tapi lama-kelamaan bikin nyusahin. Karena kalau kemana-mana, kita perlu bawa kamera untuk jaga-jaga, siapa tahu kepake, dan untuk kejadian di saya sendiri karena naruh kabelnya nggak hati-hati malah jadi bengkok. Lagian juga, kebanyakan yang beli laptop ini adalah gamer sejati, yang nggak peduli ada kamera apa enggak, lebih peduli ke performa harus kencang. Jadi bukan masalah besar buat banyak orang. Jadi, apakah laptop ini recommended buat banyak orang? Jawaban saya iya, bila kalian nggak mikirin masalah uang yang harus kalian keluarkan sebesar 31 juta rupiah. Demikian review saya mengenai Asus ROG G15 G513RM ini. Like video ini jika kalian suka, dislike aja kalau kalian gak suka, dan kita ketemu lagi di video berikutnya. Dah.